Box to Box Media Network. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang masuk di DM saya yang menanyakan tentang burnout. Mungkin saya mau bacain dulu nih apa yang ditanyakan. Pertanyaannya gini, dari @sandiysf ya. Halo Bang Andreas, terima kasih udah baca pesan ini dan terima kasih udah buat podcast yang luar biasa keren dengan pembahasan yang menarik dan mudah dipahami. Oke, thank you Bro Sandi. Perkenalkan, namaku Sandi, 24 tahun. Sedikit cerita, sejak lulus SMA, aku berkeinginan untuk kuliah nyambi kerja. Dan Tuhan ngasih kesempatan itu. Beberapa kali promosi juga sudah aku dapat, namun semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Aku benar-benar burn out dan merasa lelah fisik dan mental. Imbasnya performance menurun dan lain-lain. Berbagai cara udah aku coba buat bisa tetap kontribusi positif ke perusahaan, namun aku merasa semakin tidak nyaman hingga setelah melewati diskusi dengan keluarga dan orang terdekat, aku memutuskan untuk resign dan mulai membangun langkah yang baru. Sebenarnya, gimana sih cara handle burnout itu? Dan seberapa penting kesehatan mental? Oke, pertanyaan yang menarik banget dari Bro Sandi tentang seberapa penting kesehatan mental serta gimana cara handle burnout ya. Jadi untuk menjaga kesehatan mental itu juga penting banget ya di masa-masa sekarang ini yang mungkin begitu banyak challenge yang kita terima dalam hidup. Adanya pandemi yang mungkin kita sudah bikin plan tapi ternyata berubah. Belum lagi ada tekanan-tekanan kerja lainnya. Misalnya contoh, dulu kita punya tim, tiba-tiba karena pandemi, lalu akhirnya timnya mulai berkurang dan akhirnya tanggung jawab tadi kembali ke kita cukup banyak. Dan itu pasti akan menjadi sesuatu yang bikin kita stressful. Dan sangat penting untuk menjaga kewarasan di masa-masa seperti ini. Kenapa? Karena dengan kita sehat secara mental gitu ya, kita bisa jadi jauh lebih enjoy. Ya, ketika kita jauh lebih enjoy, kita akan jadi jauh lebih produktif. Bayangin kalau orang bangun tidur aja udah kayak males-malesan, udah stressful, pasti dia akhirnya nggak bisa jadi produktif gitu ya. Tapi kalau dia enjoy, dia happy, ibaratnya bahkan kalau bisa di titik di mana dia melihat pekerjaannya itu seperti rasanya bermain gitu ya, itu bakal jadi jauh lebih happy seperti itu. Jadi penting banget untuk bisa tetap menjaga kesehatan mental, menjaga kewarasan diri kita, agar kita bisa enjoy dan juga produktif. Karena sukses saja nggak cukup nih. Kalau saya mengutip Tony Robbins, kalau kita sukses tapi kita nggak happy dengan apa yang kita lakukan, tentu itu akan jadi hal yang percuma. Jadi penting untuk selain sukses, kita juga happy dalam prosesnya untuk mencapai tujuan kita. Oke, karena kalau kita nggak happy, ya akhirnya di tengah jalan bisa jadi berhenti dan akhirnya tidak melanjutkan proses tadi. Itu pentingnya. Nah, sekarang saya akan masuk pertanyaan kedua. Gimana sih cara mengatasi burnout ya? Jadi burnout itu posisi di mana kita udah kayak males buat ngapa-ngapain dan akhirnya memilih untuk ya udah diem aja gitu, capek. Ngelakuin A, B, C, kayaknya capek banget, udah deh, mendingan gak usah ngapa-ngapain. Kayaknya mau ngelakuin sesuatu, itu berat banget. Nah, itu salah satu indikasi kalau kita mengalami satu yang namanya burnout, ya. Nah, terus gimana caranya untuk mengatasi burnout? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita harus peka, ya. Kita harus peka sama emosi diri kita sendiri. Apa sih yang kita rasain? Biasanya kalau mau burnout itu kita dari stres dulu gitu ya. Stres, terus mungkin kalau kita paksa terus lama-lama naik menjadi frustasi, depresi, dan akhirnya burnout ya. Jadi ada beberapa level. Nah, ketika misalnya contoh kita udah mengalami stres, kalau dari skala 1 sampai 10, ibaratnya udah mulai di skala 7 nih, udah mulai stres. Nah, itu kita harus peka. Oh, kita udah mulai stres nih. Beban kerjanya udah load-nya mulai terlalu tinggi. Lebih baik jangan dipaksain, lebih baik break dulu. Kalau ibaratnya mobil udah perjalanan jauh, ya udah berhenti dulu, break dulu biar adem, biar dingin, baru lanjut lagi. Karena kalau kita terus push diri kita terus-menerus tanpa ada break, itu kita akan jadi stres, terus jadi frustasi dan akhirnya bisa jadi burnout gitu. Nah, maka dari itu kita harus bisa peka.
kita harus bisa mendengarkan diri kita. Kita udah di level mana nih? Kira-kira kita butuh break dulu nggak nih? Seringkali kita membutuhkan break. Kita membutuhkan satu yang namanya me time. Kasih waktu untuk diri sendiri. Ngelakuin apa yang kita suka. Kayak misalnya, contoh misalnya main games. Itu boleh gitu ya. Boleh. Sah-sah aja. Orang produktif tetap main game. Tapi dia tahu batasannya. Seberapa banyak dia boleh bermain games. Tentu porsinya tidak sebesar bagaimana dia bekerja gitu ya. Jadi hanya selingan aja. Nah, kalau saya sendiri, misalnya contoh yang saya lakukan saat ini, bikin podcast, bikin konten, itu salah satu yang refresh buat saya. Ibaratnya saya juga saat ini kerja di sebuah perusahaan, dan saya happy juga kerja di situ. Tapi tentu setiap orang bekerja, pasti kan ada satu namanya titik jenuh gitu ya, dalam mengerjakan di pekerjaannya. Nah, salah satu yang bikin saya happy itu adalah salah satunya bikin podcast. Jadi saya menyempatkan diri juga untuk bikin podcast. Kenapa? Karena saya happy bikin podcast. Saya bisa sharing, saya bisa aktualisasi diri dari podcast ini, bisa didengar lebih banyak orang. Jadi saya memiliki cara saya untuk bisa me time tadi, cara saya untuk bisa enjoying time. Nah, sekarang kembali ke kamu. Kira-kira apa yang bikin kamu lebih fresh, lebih enjoy untuk break ketika kamu udah mulai stres atau frustasi? Nah, coba kamu pikirkan lagi. Kira-kira apa yang bisa bikin refresh diri kamu dan akhirnya bikin kamu bisa jauh lebih produktif lagi? Itu cara yang pertama, yaitu adalah dengan peka. Nah, tapi kalau dengan peka itu berarti kita udah mulai melihat diri kita sampai di titik mana dan kita melakukan adjustment ya, agar kita tidak sampai di level burnout. Nah, langkah yang kedua ini adalah yang menurut saya ini juga cukup efektif dan bisa kamu praktekkan juga untuk mencegah sejak awal untuk dalam burnout tadi. Caranya sederhana, tapi ini cukup challenging untuk dipraktekkan, yaitu berani berkata tidak. Oke, simple, berani berkata tidak, tapi ini cukup challenging nih untuk dipraktekkan. Begitupun juga saya juga cukup challenging untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena banyak di orang Indonesia itu orangnya nggak enakan gitu. Akhirnya dia sering jawab iya. Dan secara nggak sadar ketika dia jawab iya, dia udah numpuk nih pekerjaannya. Akhirnya terlalu banyak yang dikerjakan, stres, dan bisa jadi burnout gitu. Dan seperti kita tahu, orang pasti fokusnya pasti terbatas. Kalau misalnya diberikan terlalu banyak fokus yang harus diselesaikan, pasti dia akan jadi stres dan burnout. Dan memang kalau saya pelajari juga dari ilmu produktivitas, lebih baik kita fokus pada beberapa hal, tapi itu benar-benar hal yang paling penting. Dan itu lebih produktif daripada mengerjakan banyak hal, tapi setengah-setengah. Dan saya merasa dulu saya orang yang nggak enakannya parah banget gitu ya. Jadi sulit untuk berkata tidak. Kayak dulu pas saya lagi kuliah sambil kerja gitu ya, kayak saya punya satu orang mentor yang kita juga kerja sama bareng, ngelakuin beberapa bisnis bareng, kerja bareng dalam suatu buah proyek. Nah, itu kita bareng-bareng. Nah, karena saya orang yang nggak enakan, segala macam peluang itu kadang saya iyain, meskipun memang nggak sesuai sama diri saya. Jadi waktu itu saya sempat jadi trainer ya, isi training, terus jadi ghostwriter, jadi konsultan HR. Di tahun 2015-16 ya, itu saya juga sempat jadi YouTuber ya. Kalau kamu cek di YouTube saya ya, itu juga saya bikin banyak konten di sana. Dan sampai akhirnya suatu saat saya ditawarin, "Bro, gimana kalau kita bikin usaha di properti?" Sebenarnya menjadi marketing lah ya. Orang sudah punya lahan, terus kita bantu jualin, kita bikin konsep segala macam. Dan akhirnya saya iyain. Dan ketika saya iyain, saya baru sadar tuh, waduh, di tangan saya ini banyak banget yang harus saya lakukan. Dari berbagai macam proyek tadi. Jadi ngisi training, harus nyelesain ghostwriter. Jadi saya nulisin buku orang dan dibayar untuk itu. Terus mesti jadi konsultan HR, jadi YouTuber. Belum lagi saya kuliah yang ada berbagai macam mata kuliah. Dan itu akhirnya sampai ada suatu titik saya udah burnout banget. Dan akhirnya sempet 2 atau 3 hari yang seharusnya bisa saya pakai untuk hal produktif, malah akhirnya saya tidur-tiduran aja, nggak ngapa-ngapain, baca-baca buku, nonton TV, main game, gitu doang gitu. Saya tahu saya harus ngelakuin apa, tapi karena burnout tadi akhirnya saya nggak ngapa-ngapain, dan akhirnya malah jadi nggak produktif. Akhirnya dari situ saya belajar bahwa
kita harus berani gitu ya untuk berkata tidak. Jadi kita harus, kalau katanya Steve Jobs ya, kalau saya tidak salah ingat, kita harus berani berkata tidak pada hal-hal yang bagus agar kita bisa berkata iya pada hal-hal yang luar biasa. Oke, jadi kita benar-benar berkata iya itu sama hal-hal yang paling oke gitu ya, nggak cuma sekedar ya oke lah, bagus lah. Jangan shining object syndrome. Jadi ketika ada melihat hal yang berkilau, nah kita berpindah. Ketika melihat hal yang berkilau, kita berpindah. Akan sangat susah jadinya. Akhirnya ketika banyak banget tadi, saya setengah-setengah, dan akhirnya malah nggak ada yang jadi. Karena nggak ada yang difokusin, akhirnya nggak ada yang jadi. Dan itu pembelajaran saya adalah, kita harus berani berkata tidak. Akhirnya semenjak itu saya jadi selektif gitu ya. Ini bener nggak sesuai dengan impian saya, tujuan akhir saya. Kalau sesuai baru saya lakukan, kalau enggak ya enggak saya lakukan. Jadi benar-benar selektif gitu ya sama apa yang dilakukan. Dan ya itu cukup membantu saya untuk bisa fokus sama apa yang mau saya kejar gitu ya. Walaupun tetap kadang sesekali latah gitu ya, bilang iya, bilang ini, tapi sebisa mungkin saya aware sama apa yang tanggung jawab saya dan tidak terlalu banyak fokus. Jadi sedikit fokus, ya namanya fokus berarti harus sedikit ya, kalau banyak ya namanya nggak fokus. Jadi harus fokus dan mencapai hal-hal yang paling penting untuk kita capai. Oke? Jadi mungkin itu episode kali ini, pembelajarannya adalah tentang burnout. Kita harus bisa peka sama emosi diri kita, apa yang kita rasakan. Dan yang kedua adalah kita harus berani berkata tidak. Memang nggak mudah, tapi pelan-pelan kamu biasakan sampai akhirnya bisa, agar kamu bisa benar-benar fokus pada apa yang paling penting. Oke, thank you teman-teman semua udah ngedengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share di Instagram story kamu, ya kamu screenshot dan tag @andreasbordes, nanti akan saya repost. Dan juga saya mau infoin di tanggal 26 September nanti, di hari Minggu, dari jam 8 sampai jam 9 malam, saya akan mengadakan webinar Design Your Life. Ini adalah webinar gratis untuk para pendengar self-development podcast. Di sini saya akan sharing tentang step by step gimana kita bisa mendesain impian kita, dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita. Dan caranya gampang, kamu bisa tinggal klik link yang ada di deskripsi, ya. Nanti kamu tinggal masuk ke sana, atau kamu bisa masuk di andreasbordes.com/webinar. Di sana kamu bisa daftar, dan di hari Minggu nanti kita akan belajar bareng tentang apa sih yang menghambat kita dalam mendesain dan mewujudkan impian kita. Lalu kita belajar bagaimana mendesain kehidupan dan membuat goal dalam hidup yang sesuai dengan cara kerja otak, sehingga memudahkan kita untuk mencapainya. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar kita bisa mewujudkan impian kita. Oke? Karena slotnya terbatas, jadi kamu bisa langsung daftar sekarang, dan kamu bisa daftar secara gratis. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke? Thank you semuanya. Semoga bermanfaat, dan sukses selalu and keep healthy.